Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Widya Wahyulingga, NPM 1911010412 dari kelas K, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan proposal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang berjudul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran di SMP IT Nurul Iman. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang ada di dalam proposal yang saya buat. Bab 1 itu pendahuluan. Penegasan judul tentang upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran. Yang pertama itu upaya. Upaya di sini maksudnya usaha atau ikhtiar untuk mencapai sesuatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Yang selanjutnya guru pendidikan agama Islam, yaitu orang yang memfasilitasi ahli ilmu, pengetahuan dari sumber belajar kepada peserta didik yang mengajarkan pelajaran agama. Yang selanjutnya adalah peningkatan. Peningkatan itu adalah meninggikan atau meningkatkan atau bisa disebut mempertinggi taraf atau derajat. Yang selanjutnya itu kemampuan melihat serta memahami baik lisan maupun dalam hati dalam bentuk huruf atau tulisan. Baca tulis yaitu melihat serta memahami baik dalam lisan maupun dalam hati dari bentuk huruf ataupun bacaan. Yang selanjutnya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, disampaikan secara mutawatir, bernilai ibadah bagi umat muslim yang membacanya. Yang selanjutnya yaitu alasan memilih judul ini karena yang pertama itu secara objektif. Secara objektif dapat dilihat dari realitas sekarang. Beberapa dari kalangan remaja yang belum lancar atau fasih dalam membaca Al-Quran, dan ada juga yang bisa membaca Al-Quran akan tetapi tidak bisa menulis Arab. Yang kedua itu secara subjektif. Secara subjektif ini penelitian optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini didukung oleh tersedianya sumber dan literatur di lapangan maupun sumber lain seperti jurnal, artikel, data secara resmi yang diperlukan oleh peneliti. Selain itu, judul yang diajukan sesuai program studi penelitian yakni Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Yang selanjutnya latar belakang masalah. Kemampuan membaca dan menulis huruf-huruf Al-Quran adalah merupakan dasar bagi peserta didik untuk memahami serta mengamalkan kandungan Al-Quran, sehingga peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan. Nah, tujuannya itu untuk terciptanya pendidikan Islam manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak yang mulia, serta terbentuknya generasi Al-Quran. Keberhasilan suatu pendidikan banyak ditentukan oleh adanya hubungan kasih sayang antara guru dan anak didik. Hubungan ini membuat anak didik merasa tentram sehingga tidak merasa takut pada gurunya atau lari dari ilmunya. Guru adalah public figure yang akan dijadikan panutan para peserta didiknya. Dalam usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran pada anak didik, tidak juga terlepas dari upaya guru. Terlebih anak didik yang dimaksud adalah anak-anak sekolah dasar yang notabene masih banyak sekali yang belum mampu dan memerlukan bimbingan yang ekstra dari guru agama yang meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran mereka. Karena kemampuan baca tulis Al-Quran dan menulis termasuk keterampilan yang harus dipelajari dengan sengaja, tidak halnya dengan belajar berbicara. Kemampuan mendengarkan dan berbicara termasuk kemampuan yang diperoleh dengan sewajarnya, maksudnya anak mempelajari fungsi itu dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu menuntut ilmu menjadi kewajiban setiap muslim. Guru-guru pendidikan agama Islam diharapkan mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Quran. Meskipun pada dasarnya mereka sudah memiliki kemampuan dasar, namun masih sangat perlu bimbingan dari kekeliruan penyebutan huruf hijaiyah, sedangkan agama menuntut bacaan yang sempurna. Yang selanjutnya adalah fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah poin yang menjadi dasar pijakan dalam melakukan penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi masalah si peneliti atau adanya keterbatasan dari tenaga, dana, waktu, dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti. Maka peneliti ini difokuskan pada upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran di SMP IT Nurul Iman. Yang selanjutnya, rumusan masalah.
Rumusan masalah di sini yang pertama itu upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an di SMP IT Nurul Iman. Yang kedua, metode apakah yang diterapkan guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an di SMP IT Nurul Iman. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan dari rumusan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an di SMP IT Nurul Iman. Yang selanjutnya, manfaat dari penelitian. Secara teoristis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangsi ilmu pengetahuan pada pembaca umumnya dan mahasiswa jurusan tarbiyah dan tadris. Secara praktis, yang pertama itu bagi peneliti memperoleh informasi dan referensi baru lebih meningkatkan keterampilan belajar dan berpikir lebih kritis, sistematis, dan lebih berpengalaman dalam membentukkan upaya yang digunakan terhadap pembelajaran Al-Quran. Bagi siswa, yaitu sebagai calon guru, harus mengetahui syarat menjadi seorang guru yang profesional, maka mahasiswa dapat lebih memahami, mengerti bahwa memilih strategi dan metode harus dengan pembelajaran tersebut. Bagi peserta didik, mendapatkan banyak pengetahuan mengenai baca tulis Al-Quran dalam pembelajaran pendidikan agama Islam serta bermanfaat sebagai paduan belajar. Yang selanjutnya, bagi guru, yaitu untuk pengetahuan luas seorang guru agar menjadi guru yang profesional dalam menentukan strategi pembelajaran yang sesuai pada siswa. Yang selanjutnya, penelitian yang relevan. Dari Putri Iliati Haryanto, skripsi 2018 yang berjudul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Al-Quran Siswa Kelas 10 SMKN 1 Blitar. Yang kedua, Alif Rohmah Nur Mufidah, skripsi 2016 dengan judul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menciptakan Budaya Baca Tulis Al-Quran di SMA Islam. Yang ketiga, Wawan Sultan Fauzi, jurnal 2009 dengan judul Implementasi Program Pendidikan implementasi program baca tulis Al-Quran dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran siswa SMAN 02 Batu. Faridatul Husna, jurnal 2015 dengan judul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Budaya Religius di SMP N3 Kadungwaru, Tulung Agung. Yang selanjutnya, bab 2 itu kajian pustaka. Guru pendidikan agama Islam ialah pendidik yang melakukan kegiatan bimbingan, pelajaran, atau latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam di dalam guru pendidikan agama Islam, mata pelajaran pendidikan agama Islam, kurikulum 1999. Tujuan pendidikan agama Islam yaitu agar siswa memahami, menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan berakhlak mulia. Sedangkan menurut Abdul Majid dan Dian Andayani yang mengutip dari kurikulum pendidikan agama Islam 2002 menegaskan bahwa pendidikan agama Islam itu bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, serta peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang harus berkembang dalam keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu tugas guru pendidikan agama Islam. Yang pertama itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarganya. Yang kedua yaitu menyalurkan bakat dan minatnya dalam mendalami bidang serta mengembangkan secara optimal. Yang ketiga yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahannya dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran Islam untuk di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menangkal dan mencegah pengaruh negatif dari kepercayaan,
paham atau budaya lain yang membahayakan dan menghambat perkembangan keyakinan siswa. Yang kelima, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang keenam, menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ketujuh, mampu memahami, mengilmu, pengetahuan pendidikan agama Islam secara menyeluruh sesuai dengan daya serap siswa dan keterbatasan waktu yang tersedia. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat guru pendidikan agama Islam. Yang pertama, tentang umur harus tahu dewasa. Tugas mendidik adalah yang amat terpenting karena menyangkut perkembangan seseorang. Jadi menyangkut nasib seseorang, oleh karena itu tugas itu harus dilakukan secara bertanggung jawab. Itu hanya dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Anak-anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di negara kita. Seseorang yang dianggap dewasa itu sejak berumur 18 tahun atau sudah menikah. Menurut ilmu pendidikan adalah 21 tahun bagi lelaki dan 18 tahun bagi perempuan. Yang kedua, tentang kesehatan. Harus sehat jasmani dan rohani. Jasmani yang tidak sehat akan menghambat melaksanakan pendidikan, bahkan dapat membahayakan anak bila mempunyai penyakit menular. Yang ketiga, harus ahli dalam mengajar. Penting sekali bagi seorang pendidik, termasuk guru, harus memiliki kemampuan mengajar. Yang keempat, harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi. Berkesusilaan dan berdedikasi tinggi tidak hanya untuk dalam mendidik, selain mengajar, dedikasi tinggi diperlukan juga dalam meningkatkan mutu belajar. Yang selanjutnya adalah profesionalisme guru pendidikan agama Islam. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kemampuan profesional seorang guru pada hakikatnya adalah muara dari keterampilan dasar dan pemahaman yang mendalam tentang anak sebagai peserta didik, objek belajar, dan situasi kondusif berlangsung kegiatan pembelajaran. Atas pengertian demikian dikatakan bahwa pekerjaan profesional yaitu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus ditetapkan untuk itu, yaitu oleh lembaga yang mempersiapkan pengadaan guru. Ya, P3K, proyek bimbingan pendidikan guru. Berasal dari analisis tugas seorang guru, baik sebagai pengajar, pembimbing harus mampu sebagai administrator kelas, membagi kompetensi guru dengan 10 kompetensi. Yang pertama adalah menguasai bahan, yang kedua mengelola program pembelajaran, yang ketiga mengelola kelas, yang keempat menggunakan media atau sumber belajar, yang kelima menguasai landasan pendidikan, yang keenam mengelola interaksi belajar mengajar, yang ketujuh menilai prestasi belajar, yang kedelapan mengenal fungsi dan layanan, yang sembilan mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, yang 10 memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran. Yang selanjutnya, pengertian upaya guru. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok mendukung dalam kehidupan, di mana tanpa pendidikan kita akan ketinggalan informasi dan akan mudah diperdaya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam dunia pendidikan harus didukung oleh sarana dan prasarana, baik pengajaran maupun alat penunjang belajar yang lain. Guru merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Untuk menunjang hal tersebut dibutuhkan upaya atau usaha seorang guru untuk memajukan pendidikan. Upaya guru dalam meningkatkan kualitas peserta didik sangat berdampak kepada mutu pendidikan, karena indikator suatu bangsa dapat ditentukan oleh tingkat sumber daya manusia. Semakin tinggi sumber daya manusianya, maka semakin tinggi juga tingkat pendidikannya. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, indikator tersebut ditentukan oleh upaya guru atau usaha guru tersebut. Yang selanjutnya adalah peranan upaya atau usaha guru dalam mendidik. Upaya atau usaha guru dalam dunia pendidikan sangat berperan sekali dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Aktivitas guru yang dilakukan dalam rangka membimbing, mendidik, mengajar, atau melakukan transfer dalam proses belajar mengajar harus dilakukan oleh seorang guru yang memiliki usaha tinggi yang disertai dengan kemampuan keprofesionalan. Memberikan pengetahuan kepada anak didik adalah suatu hal yang mudah, tetapi untuk membentuk jiwa atau watak anak didik itulah yang sukar. Sebab anak peserta didik yang dihadapi adalah makhluk hidup yang memiliki otak dan potensi yang perlu dipengaruhi oleh sejumlah norma hidup dengan ideologi tinggi. Falsafah
dan bahkan agama. Pendidikan tidak dilakukan semata-mata dengan perkataan, tetapi dengan sikap atau tingkah laku dan perbuatan. Yang selanjutnya adalah definisi membaca tulis Al-Quran. Membaca itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan tetapi juga melibatkan aktivitas visual berpikir, psikologustik, dan metagonitif. Sebagai proses visual, membaca merupakan proses menerjemah simbol tulis atau huruf ke dalam kata-kata lisan. Yang selanjutnya adalah kemampuan untuk memahami dan menghayati Al-Quran. Untuk mendapat memahami dan menghayati Al-Quran dibutuhkan suatu kemampuan baik tulis maupun baca. Yang pertama itu kemampuan kognitif, yang kedua kemampuan afektif, yang ketiga kemampuan psikomotorik. Yang selanjutnya adalah tujuan baca tulis Arab. Yang pertama supaya paham dan mengerti apa yang dibaca dalam sembahyang dengan pengertian yang mendalam. Yang kedua, supaya mengerti bacaan Al-Quran sehingga dapat mengambil petunjuk dan pengajaran daripadanya. Yang ketiga, supaya dapat belajar ilmu agama Islam dalam buku-buku yang dikarang dalam bahasa Arab seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, dan sebagainya. Yang keempat adalah supaya pandai berbicara, menulis, dan mengarang dalam bahasa Arab untuk berhubungan dengan kaum muslim di luar negeri, karena bahasa Arab itu sebenarnya bahasa umat Islam di seluruh dunia. Bahkan bahasa Arab di masa sekarang telah menjadi bahasa ilmiah atau universal. Yang selanjutnya adalah metode pengajaran baca tulis Al-Quran. Yang pertama, guru membacakan terlebih dahulu, kemudian disusul anak atau murid. Yang kedua, murid membaca di depan guru, sedangkan guru-guru menyimak. Yang ketiga, guru mengulang-ulang bacaan, sedangkan anak murid menirukan kata per kata dan kalimat per kalimat juga secara berulang-ulang hingga terampil dan benar. Yang selanjutnya adalah proses pembelajaran baca tulis Al-Quran. Proses belajar berarti suatu tahapan dalam bentuk pembelajaran membaca Al-Quran. Setiap proses belajar diikuti oleh subproses beserta serangkaian fase. Rangkaian fase-fase tersebut dapat ditemukan dalam setiap jalur pendidikan. Dalam buku Kitbah Metode Praktis Membaca dan Menulis Al-Quran disebutkan bahwa proses belajar pertama klasikal yaitu mengajarkan setiap materi pengajaran pada siswa dan diberikan contoh yang benar cara pengucapan dan penulisannya. Kedua, menyimak, yaitu siswa membaca contoh-contoh kalimat yang telah diberikan sementara guru menyimak dan memberikan koreksi terhadap cara pengucapan siswa. Yang ketiga itu mandiri, yaitu siswa belajar secara mandiri materi-materi yang telah dipelajarinya. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran Al-Quran. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu yang pertama faktor intern, yang kedua jasmaniah, yang ketiga psikologis, yang keempat faktor kelelahan, yang keenam faktor lingkungan masyarakat. Kunci sukses mengajar Al-Quran bagi guru. Materi selanjutnya ini kunci sukses mengajar Al-Quran bagi seorang guru. Yang pertama itu kuasai pengelolaan kelas dengan baik. Yang kedua, ciptakan situasi yang sungguh-sungguh namun santai. Upaya untuk membuat anak bersemangat bisa dengan menanyakan kabar seperti anak-anak bagaimana kabarnya hari ini. Siswa pun bisa diajak meneriakan yel-yel secara serentak, misalnya alhamdulillah luar biasa, giat ibadah, Allahu Akbar. Biarkan mereka meneriakannya dengan lantang. Bahkan semua usaha kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena Allah lah kita belajar Al-Quran. Yang selanjutnya itu tujuan dan manfaat fungsi baca tulis Al-Quran. Tujuannya yaitu untuk pembelajaran baca tulis Al-Quran adalah untuk meningkatkan dan mempersiapkan sumber daya manusia sejak dini, mulai kecakapan dalam membaca dan menulis Al-Quran. Manfaatnya itu pembelajaran baca tulis Al-Quran yang pertama itu meningkatkan kualitas baca tulis Al-Quran, yang selanjutnya meningkatkan semangat ibadah, yang selanjutnya menentukan akhlakul karimah, meningkatkan lulusan yang berkualitas, meningkatkan pemahaman dan pengalaman terhadap Al-Quran. Yang selanjutnya itu fungsi pembelajaran baca tulis Al-Quran adalah sebagai salah satu sarana untuk mencetak generasi Qurani yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia demi menyongsong masa depan yang gemilang. Yang selanjutnya pengertian kemampuan baca tulis Al-Quran. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kemampuan arti sanggupan, cakapan, kekuatan, kemampuan juga diketahuinya. Secara keseluruhan yang dimaksud dengan kemampuan membaca Al-Quran yaitu kecakapan atau kemampuan melafalkan apa yang tertulis dalam Al-Quran serta memahami isi yang terkandung di dalamnya. Faktor yang mempengaruhi kemampuan baca Al-Quran itu yang pertama adalah motivasi, yang kedua minat, yang ketiga lingkungan, yang keempat kematangan emosi dan sosial. Bab yang ketiga yaitu
metode penelitian. Selanjutnya, pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya, sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Yang selanjutnya itu sumber data. Sumber data terdiri dari penelitian ini sebagai berikut. Data primer itu data primer dalam penelitian ini diperoleh, diamati, dan dicatat secara langsung dari sumbernya seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak terkait. Dalam hal lain, sumber ini utamanya yaitu untuk siswa juga seluruh guru yang ada di madrasah tersebut. Data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data penunjang yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri sebagai penunjang sumber primer. Dalam penelitian ini termasuk data sekunder, diantaranya adalah dokumentasi penelitian. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Untuk itu, penelitian melakukan penelitian dengan terjun ke lapangan secara langsung untuk mendapatkan data yang valid. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi. Teknik observasi itu dikatakan sebagai pengamatan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsung peristiwa sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki. Disebut observasi langsung, sedangkan observasi tidak langsung itu adalah pengamatan yang tidak dilakukan tidak pada saat peristiwa tersebut diamati melalui rangkaian foto atau yang lainnya. Yang kedua, teknik komunikasi dapat diartikan sebagai cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data dengan sumber data. Dalam pelaksanaannya dapat dibedakan ke dalam komunikasi secara langsung yaitu dengan teknik pengumpulan data dan dengan mempergunakan interview sebagai alatnya, dan komunikasi secara tidak langsung yaitu dengan pengumpulan data dengan mempergunakan angket atau kuesioner sebagai alatnya. Yang selanjutnya teknik dokumentasi dari asal kata dokumentasi yang berarti barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dan penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dengan dilengkapi metode dokumentasi tersebut, maka hasil penelitian akan lebih variabel atau dapat dipercaya karena disertakan dengan data-data penunjang penelitian. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Pada tahap ini, peneliti memahami data mana yang relevan dan kurang relevan pada tujuan penelitian. Kemudian meringkas metode, memberi kode, selanjutnya mengkelompokkan sesuai dengan tema yang ada, menyajikan data. Bentuk penyajian data yang digunakan adalah bentuk teks naratif. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap data yang muncul selalu berkaitan erat dengan data yang lain. Menyajikan data digunakan sebagai bahan untuk menafsirkan dan mengambil kesimpulan. Menarik kesimpulan dan verifikasi simpulan tersebut merupakan pemakna terhadap data yang telah disimpulkan sementara. Tetapi dengan bertambahnya data, maka diperlukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari kembali data-data yang telah ada dan melakukan konfirmasi dengan teman-teman sejawat agar data yang diperoleh lebih tepat dan objektif. Yang kedua itu menarik kesimpulan akhir. Setelah kegiatan pertama selesai, penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pertanyaan responden dengan makna yang terkandung dalam penelitian secara konseptual. Yang selanjutnya adalah prosedur penelitian. Untuk prosedur penelitian itu dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan dan tahapan penyelesaian. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.